teman-teman, welcome back to my YouTube channel Kumas Nazik. Kali ini kita mau bahas saham GoTo yang akhir-akhir ini anjlok sampai menyentuh batas bawah, yaitu ARB atau Auto Reject Bawah. Sebenarnya kenapa sih dan bagaimana prospeknya ke depan untuk kita investasi di sana? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, sekarang kita saatnya bahas saham GoTo yang anjlok beberapa hari ini. Nah, sebenarnya itu penyebabnya apa sih Mas Kumas? Penyebabnya adalah pertama karena adanya sentimen negatif dari market, terutama market yang holdingnya besar atau investor besar yang telah selesai masa lock-up-nya, teman-teman. Masa lock-up merupakan masa di mana investor besar tidak boleh melepaskan kepemilikan sahamnya selama periode tertentu, yaitu periode sejak saham GoTo IPO 8 bulan yang lalu hingga tanggal 30 November kemarin. Nah, selepas daripada masa lock-up itu, investor-investor besar yang memiliki kepemilikan saham di GoTo boleh menjualkan sahamnya. Nah, di masa-masa seperti ini, banyak investor besar menjual sahamnya karena merasa sudah untung dari proses investasi di GoTo, sehingga menciptakan saham GoTo menjadi anjlok karena penjualan secara drastis. Itulah yang disebut dengan coordinating selling. Kalau kita lihat juga data dari GoTo ya, sejak pertama kali IPO juga saham GoTo ini mencatatkan banyak penurunan sehingga mungkin menyebabkan investor besar meninggalkan saham GoTo. Nah, sentimen market itu juga mengaruhi banyak investor lainnya untuk juga menjualkan karena biar bagaimanapun ini akan menjadi efek yang berantai terhadap investor yang lainnya. Sehingga hal tersebut menyebabkan saham GoTo menjadi ARB atau Auto Reject Bawah. Nah, tapi tenang teman-teman, bagaimana prospeknya ke depan untuk kita investasi di sana? Nah, teman-teman perlu tahu, aku pernah jelaskan di video sebelumnya bahwa ada dua mazhab dalam berinvestasi ya. Satu mazhab tentang value investing, yang kedua mazhab tentang trend investing. Nah, teman-teman bisa memilih antara kedua ini. Namun, aku pribadi merupakan value investing teman-teman, bukan trend investing. Bedanya apa Mas Kumas? Bedanya ketika kita value investing, kita bekerja di tempat yang lain, kita punya uang yang bersisa, kita kemudian investasikan. Semoga uangnya bisa berkembang biak sendiri dan bertambah banyak secara otomatis. Tapi ketika kita trade investing, artinya kita bekerja untuk melakukan trading keuangan, trading saham sepanjang waktu, sehingga kita nggak bisa kerja di tempat yang lain. Atau ini disebut sebagai trader. Ketika kita menjadi trader, memang keuntungannya lebih cepat, lebih singkat begitu ya, tapi resikonya juga lebih besar. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini aku mau bantu teman-teman untuk analisis prospeknya saham GoTo secara mazhab value investing. Karena aku sendiri juga seorang value investing, teman-teman. Nah, kita coba lihat teman-teman, ketika kita menjadi seorang value investor, kita perlu analisis secara fundamental perusahaan tersebut apakah bagus atau tidak. Fundamental itu berarti kondisi keuangannya dan kondisi manajemennya. Nah, kira-kira kita bisa lihat saham GoTo secara keuangan mereka itu memiliki beban yang besar terhadap capital inflow-nya atau terhadap keuangannya. Cost of capital yang dimiliki oleh GoTo ini sangat mahal, teman-teman. Mengapa? Karena karakteristik saham teknologi adalah untuk menciptakan growth. Jadi mereka fokusnya adalah growth at all cost. Jadi semua cost yang dikeluarkan adalah untuk menciptakan pertumbuhan. Itulah sebabnya mereka bikin gratis ongkir lah, bikin voucher, promo, diskon, flash sale dan lain sebagainya. Karena mereka ingin buy more market share. Mereka ingin membeli semua marketnya orang-orang supaya datang sehingga menciptakan banyak pengguna. Ketika mereka bisa membeli atau menghasilkan banyak pengguna, itu bisa dijual kepada investor supaya bisa memperoleh pendanaan. Makanya ya banyak perusahaan teknologi ada pendanaan seri 1, seri 2, seri 3 karena mereka memang menjual growth pertumbuhan perusahaannya. Nah, kalau perusahaan teknologi fokusnya kepada growth, maka mereka tidak fokus kepada profit. Makanya banyak perusahaan teknologi setiap tahunnya merugi ya. Nah, kita lihat keuangannya memang kondisinya sangat minus karena mereka fokusnya terhadap growth, tapi karena kondisi cost of capital yang sekarang ini mahal menyebabkan GoTo atau manajemen GoTo berusaha merubah paradigmanya atau arah geraknya dari growth at all cost back to basic. Jadi dari tadinya cost-nya digunakan untuk pertumbuhan, sekarang kembali ke basic, yaitu adalah untuk menciptakan profitability. Oke, mungkin ini merupakan strategi yang bagus karena
biar bagaimanapun kita sebagai investor juga butuh secara keuntungan daripada dividen saham GoTo ini. Nah, sebenarnya latar belakang dari cost of capital yang mahal itu apa, Mas Kumas? Kak, teman-teman perlu tahu juga kondisi ekonomi global saat ini sedang buruk karena adanya inflasi, dan terlebih inflasi tersebut menyebabkan suku bunga acuan dari The Fed itu naik, atau saham-saham bank sentral di dunia. The Fed merupakan bank sentralnya Amerika, itu menaikkan suku bunga karena peredaran uang yang sangat banyak di masyarakat menyebabkan inflasi. Nah, kenaikan suku bunga acuan itu menyebabkan kredit menjadi mahal. Kredit merupakan uang yang beredar untuk berhutang lah ya istilahnya ya. Nah, karena banyak perusahaan teknologi itu dananya dari pihak ketiga, baik itu hutang ataupun investor, sehingga pengembaliannya sangat tinggi atau pengembalian bunganya sangat tinggi. Itulah yang menyebabkan cost of capitalnya juga sangat tinggi, atau harga daripada capital atau uang itu sangat mahal. Itu yang menyebabkan paradigma daripada manajemen GoTo ini berubah untuk back to basic, menciptakan profitability. Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Kita perlu tahu, kita adalah seorang value investor, gitu ya. Nah, kita bisa lihat adanya upaya-upaya dari teman-teman. Harus ikuti berita public expose yang dilakukan oleh GoTo beberapa hari yang lalu. Berikut aku kasih linknya ya supaya teman-teman bisa nonton. Di situ dijelaskan ada strategi-strategi manajemen, antara lain adalah layoff pegawai atau mem-PHK pegawai supaya bisa menciptakan cost efficiency. It's okay, tapi ini berpengaruh terhadap kinerjanya atau tidak ke depan, karena kalau pegawainya berkurang, kinerjanya berkurang, ini juga kita nggak bisa invest ke sana gitu ya. Nah, yang kedua, menciptakan biaya admin di semua pembayaran GoTo dari berbagai aplikasinya. Nah, ini bisa dihitung teman-teman ya, berapa pengguna aplikasinya dikalikan biaya admin yang dikenakan. Ini bisa terhitung berapa uang yang dihasilkan oleh GoTo dalam periode tertentu, bisa dalam 1 tahun atau 1 kuartal atau 2 kuartal begitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan free cash flow. Jadi teman-teman, mengapa GoTo ini mencoba untuk menciptakan biaya admin, layoff pegawai, dan berbagai kebijakan ekstrim lainnya ya. Ini karena untuk menciptakan free cash flow. Free cash flow ini ujungnya juga untuk road to profitability ya tentunya ya, karena kembali lagi sekarang paradigmanya GoTo sudah berubah, yang tadinya growth sekarang profitability. Mungkin karena capitalnya atau equity daripada GoTo ini sudah sangat besar sekali. Jadi mereka sekarang fokus untuk mengembalikan, membuat investornya menjadi untung. Itu teman-teman, sehingga teman-teman bisa simpulkan sendiri apakah dengan hitung-hitungan biaya admin tersebut dikalikan berjuta-juta pengguna itu profit, atau ini justru akan menyebabkan penurunan daripada pengguna aplikasi. Nah, teman-teman bisa simpulkan sendiri, aku tidak mau berasumsi, dan teman-teman bisa putuskan mau invest di sana atau tidak. Itu teman-teman pandangan dari aku, seorang value investor di saham teknologi maupun di saham sumber daya alam. Gue Pak Istiari, bye-bye.